Gadis itu bekerja paruh waktu di toko daging. Pada malam hari, Vincent ditugaskan untuk mengurus mayat. Awalnya dia bermaksud mengolah daging manusia menjadi daging asap, lalu membuang daging yang sudah kadaluarsa. Tapi saat dia bangun, istrinya yang bernama Sophie telah memotong daging dan akan menjualnya. Daging asap di tokonya sangat lezat. Tamu membeli 10 potong daging. Vincent tertegun mendengarnya, karena itu adalah daging manusia. Vincent mencoba menjelaskannya, tapi dia selalu membeli daging di tokonya. Dia belum pernah memakan daging yang begitu enak. Melihat istrinya dan tamu terus bertanya, Vincent segera menjelaskannya. Dia menjelaskan tokonya berganti menjadi toko pemasok daging. Jadi rasanya akan berbeda. Sophie hendak mencoba memakan dagingnya. Meskipun sukarela tapi dia memotongnya sedikit. Sophie sangat memuji rasa dari daging itu. Aroma dan rasanya membuatnya tergila-gila. Vincent segera menjelaskannya. Ini adalah babi Jepang. Jenis babi ini dibesarkan seperti daging sapi Kobe. Jadi rasa dagingnya sangat enak. Pelanggan membayar semuanya dengan sangat senang. Melihat Vincent terus menghindarinya, Sophie langsung menanyakannya, tamu itu terlihat seperti kanibal. Tidak, dia seorang vegetarian. Melihat istrinya merasa jijik padanya, Vincent bergegas untuk memproses daging manusia lagi. Tapi pada saat itulah Sophie menghentikannya. Dagingnya sangatlah enak, coba kau rasakan. Setelah mendengarkan saran dari istrinya, Vincent sedikit kebingungan. Istrinya terus menghasut Vincent untuk mencicipinya. Rasanya sangat enak, kau pasti ingin memakannya lagi. Saat dia hendak membuang dagingnya, tiba-tiba tamu masuk ke toko untuk membeli daging babi. Dia juga ingin membeli 1,5 pon daging. Sejak saat itu, pelanggan terus berdatangan ke tokonya. Bahkan antriannya sangat panjang. Tapi kedatangan polisi membuat Vincent panik. Ternyata polisi datang untuk membeli 5 pound daging. Kemudian dengan cepat daging manusia itu sudah habis terjual. Vincent menggoreng potongan daging terakhir. Dia ragu untuk mencicipinya, lalu dia mencoba untuk memakannya. Rasa dagingnya menyatu di mulutnya. Bahkan membuat Vincent terkejut. Sophie juga langsung berkata padanya, aku juga ingin makanan yang enak. Kita memperlakukan mereka sebagai mangsa, lalu mengolah mereka. Vincent langsung terkejut dan tidak mengatakan apa-apa. Sophie mengatakan sesuatu padanya. Setelah itu Sophie pergi ke kamar. Mereka ingin menyelamatkan toko dagingnya. Keesokannya mereka bertemu dengan menantunya. Keduanya adalah seorang vegetarian. Bahkan mereka menolak minum anggur. Karena proses pengolahannya ada jutaan mikroorganisme fermentasi yang kacau. Ini terlalu konyol bagi mereka. Bahkan menantunya menolak makan kue. Hal ini membuat Vincent ingin membunuhnya. Dia mencoba mengendalikan emosinya dan menyuruh keduanya pulang. Karena untuk menjaga tokonya, mereka pergi ke restoran vegetarian untuk berburu. Lalu mereka mengamati sekitar. Keduanya melihat pria gemuk. Namun dagingnya tidak baik meskipun memiliki cukup daging. Keduanya sedang mencari mangsa yang cocok. Kemudian menghadiri konvensi untuk seorang vegetarian. Mereka menggunakan status vegetarian untuk menghubungi seseorang. Lalu mereka bertemu dengan beberapa orang. Dia dengan cepat menyembunyikan pisaunya. Saat Vincent dan istrinya hendak pergi, orang itu memegang kunci. Mereka berencana untuk menghancurkan toko daging. Tapi kemarin mereka menghancurkan toko Vincent. Vincent akan mengikuti rencana mereka. Keduanya masuk ke mobil. Lalu mereka menyuruh keduanya untuk mengenakan topeng. Ini membuat mereka sangat kebingungan. Ketika mereka sampai, Vincent menyadari bahwa toko daging ini adalah pesaingnya. Sophie takut Vincent terlalu berlebihan. Setelah itu Sophie sedang mencari mangsanya. Tetapi berburu juga masih harus mengandalkan seorang wanita. Sophie mencoba untuk menjelaskannya. Suaminya masih melakukannya, dan dia tidak menyadarinya. Hal ini seperti omong kosong baginya. Kemudian Vincent telah menculik pria gemuk. Saat Vincent hendak membunuhnya, mayatnya akan diberi label sebagai babi dari Jepang. Melihat tubuh mayatnya yang besar, itu membuat Vincent kebingungan. Tubuh seorang vegetarian sama dengan pemakan daging. Tetapi Sophie merasa senang melihatnya. Dagingnya sangat bagus untuk membuat sosis. Saat ini pria itu bangun. Dia langsung berusaha untuk melarikan diri. Tetapi Vincent langsung menebasnya. Keesokannya semua orang berebut untuk membeli daging. Bahkan antriannya cukup panjang. Vincent masih ketakutan karena perbuatannya. Tapi istrinya masih terus menghasutnya. Akhirnya Vincent merasa sedikit tenang. Selama berburu hubungan mereka menjadi lebih baik. Toko dagingnya juga mulai hidup kembali. Kemudian Sophie mendapat panggilan dari temannya.
Keduanya melihat penjahat sedang menghancurkan tokonya. Setelah mereka melihatnya, Vincent dan Sophie merasa ingin balas dendam. Kemudian polisi kembali membeli daging lagi. Hal ini membuat mereka semakin boros. Pasokan dagingnya tidak mencukupi. Akhirnya mereka memutuskan untuk berburu. Mereka terus mencari mangsanya. Setiap mereka berburu, mereka tidak merasa takut sama sekali. Semuanya tampak sangat menguntungkan. Walaupun harganya naik, suplainya masih tetap kurang. Keduanya menggunakan trik untuk berburu. Bahkan mulai menikmati perburuannya. Hari itu mereka berdiskusi tentang mangsanya. Orang ini agak tua. Kita membutuhkan bawang putih. Tapi kau jangan memakannya. Aku akan menggunakan krim sebagai gantinya. Keduanya menggunakan identitas kelompok pemakan vegetarian. Setelah itu mereka bertemu seorang pria bernama Winner. Saat menatapnya mereka merasa sangat puas. Pria itu masih muda, dan jumlah orang seperti ini tidak banyak. Saat Vincent memikirkannya, itu membuatnya tertawa. Dia meraba wajahnya, bahkan menyentuh pinggulnya. Saat Winner sedang memilih topeng, Vincent mengeluarkan pisau. Saat dia hendak menikamnya, tiba-tiba Winner berbalik. Dia langsung menendang Vincent dan melarikan diri. Winner tidak mendengarkan penjelasannya. Kau salah paham, dengarkan aku. Mereka lari ke dalam hutan. Tapi tidak melihat Winner. Mereka harus menemukannya. Jika tidak menemukannya, mereka akan masuk ke penjara. Vincent mencoba mengamati sekitarnya. Lalu Sophie memiliki ide. Dia hendak menelepon Winner. Saat Winner hendak berlari, sayangnya dia langsung terjatuh. Hal ini terlalu menakutkan. Bahkan Winner pun tidak bisa menerimanya. Karena penyakit jantung Winner mati di tempat. Anak malang itu begitu sempurna. Tubuhnya merah dan besar seperti daging. Keesokannya temannya memuji rasa dagingnya. Tapi saat dia mengunyah dagingnya, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia menemukan alat pacu jantung di dalam dagingnya. Vincent menjelaskan ini adalah alat pelacak untuk babi hutan. Itu tidak mungkin. Aku pernah bekerja di rumah sakit. Ini adalah alat pacu jantung. Daging apa yang kau berikan padaku? Pada saat itu, Vincent berburu seperti binatang. Dia gesit seperti macan tutul dan berhasil mendapatkan mangsanya. Dia juga seperti buaya yang menenggelamkan mangsanya. Dan seperti ular yang mencekik mangsanya sampai mati. Itu karena lengannya yang sangat kuat. Dia seperti macan tutul yang berada di atas pohon. Lalu menunggu kesempatan untuk bertindak. Kemudian bergegas menikam mangsanya. Vincent dan istrinya menjalani kehidupan seperti itu. Setelah makan dan minum, keduanya menjadi sangat dekat. Mereka merasakan kehangatan dari sebuah cinta. Bahkan tokonya semakin banyak tamu yang berdatangan. Namun saat keduanya berlibur, seorang vegetarian menghampiri mereka. Dia ingin berlatih di dekat mereka. Tapi Vincent mengatakan bahwa bau daging panggang akan mencemari lingkungan. Lalu dia menembaknya. Mereka akan menaburkan bubuk cabai untuknya nanti. Kemudian mereka juga pergi mencari mangsa lagi. Mereka pergi ke karnaval untuk seorang vegetarian. Tempat itu memiliki banyak mangsa. Dan membuat keduanya terpukau. Tiba-tiba Vincent memperhatikan anak berkulit hitam yang gemuk. Vincent terus melihat daging berlemak yang enak itu hingga membuatnya tidak tahan. Tapi saat mereka hendak pergi, Vincent melihat menantunya. Keduanya tidak tahu bahwa orang tua mereka membuka toko daging. Tetapi mengapa mereka datang ke festival vegetarian? Selama percakapan itu, lalu terjadi perselisihan antara keduanya. Sang menantu pun membeberkan identitas keduanya. Dan itu membuat semua orang terkejut. Lalu mereka langsung bersiap untuk pergi. Tetapi Sophie melihat sesuatu dari kejauhan. Gadis berkulit hitam itu memiliki tubuh yang simetris. Tetapi sekarang terlalu berisiko. Begitu distimulasi, Vincent tidak boleh memukul seorang wanita. Apalagi dia berkulit hitam. Setelah itu pisaunya tiba-tiba patah. Dia keluar untuk mencari pisau lagi. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Vincent mendekat dengan hati-hati, lalu membuka tirainya. Ternyata polisi datang untuk menanyakan situasinya. Tapi saat berbicara, anjing itu keluar membawa tangan manusia. Vincent sangat terkejut. Dia marah hingga berteriak, lalu mengusir anjing itu. Kali ini dia berhasil lolos. Karena melihat gerak-geriknya yang aneh, polisi langsung mencurigainya. Karena dagingnya sangat enak, dia menjadi sangat stres. Dia berniat untuk berhenti. Sekarang anaknya juga membencinya. Vincent takut dirinya menjadi terlalu berlebihan. Jadi dia hendak membuang semua dagingnya. Tapi Sophie berkata mereka akan memecahkan rekor. Saat dia terus memberikan nasihat pada Vincent, menantunya datang ke rumah.
Dia datang untuk meminta maaf kepada mereka. Karena di pagi hari, dia terlalu banyak menghadapi masalah. Sophie berpura-pura menenangkannya. Namun sebenarnya dia sedang memperhatikannya. Itu karena dia vegetarian. Tubuhnya masih muda dan seimbang. Ini adalah mangsa yang tidak bisa dilewatkan. Tapi Vincent menyuruh menantunya pergi lagi. Dia tidak ingin melanjutkan kejahatan ini. Sophie langsung menegurnya. Dia meyakinkannya bahwa itu adalah daging babi. Namun Vincent terus memikirkan anaknya. Dia merasa dia tidak seharusnya melakukan hal seperti ini. Mulai sekarang tidak akan ada daging babi Jepang lagi. Dan tidak ada daging babi khusus. Toko dagingnya akan kosong lagi. Keduanya terlihat murung. Bahkan dia mulai berpikir liar. Saat itu sekelompok orang masuk dan menculik Sophie. Mereka berbicara dan mengejek Sophie. Lalu tertawa terbahak-bahak. Saat mereka hendak membunuh Sophie, tiba-tiba pintunya dibuka dengan paksa. Vincent dan Sophie saling memandang dan tersenyum menakutkan. Anjing itu juga masuk. Kemudian Vincent melempar pisaunya dan membunuh wanita itu. Setelah itu mereka ditangkap. Melalui penyelidikan keduanya membunuh 37 orang. Dan mereka benar-benar memecahkan rekor. Jika tidak memiliki alat pacu jantung sebagai bukti, mungkin mereka akan terus melakukannya. Dan cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.